Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa menimba ilmu kembali. Mudah-mudahan ini semua memudahkan jalan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada dua kata yang hurufnya itu sama. Kalau dulu pernah kita bahas tentang barokah dan birkah, masih ingat? Apa? Lama? Lupa. Jadi ada barokah, kalau ditulis hurufnya sama. Nah ini kalau saya tulis begini ya, hurufnya sama, ba, rof, ro. Nah, bentar. Ya kalau ditulis jumlah hurufnya sama, bedanya hanya harokat. Nah gini. Ini kalau dibaca jadi apa ini? Kira-kira? Atau bisa tidak baca tanpa harokat ini Pak? Apa Pak Samsul? Nah bisa ya. Ini bisa dibaca birkah, bisa dibaca barokah. Yang terkait dengan rezeki itu barokah, gitu ya. Kalau birkah itu kolam yang kalau diambil airnya tidak sat-sat, itu namanya birkah. Kalau ada dua kata yang hurufnya sama begini, maknanya juga mirip-mirip. Rizki itu disebut barokah bila dia ditasarrufkan, dibagi kemana saja, nikmatnya itu tidak habis-habis. Itu namanya barokah. Ya. Kalau setelah dapat kemudian dibagi tidak ada nikmatnya yang membekas, itu namanya tidak berkah. Wis hilang plus, tidak ada jejaknya. Nah, jadi dua huruf yang katanya sama itu bisa jadi maknanya berdekatan. Ya, ada yang lain. Nah ini bacanya apa ini? Apa? Din, ya. Kalau din itu artinya apa? Agama. Padahal bisa dibaca dainun. Kalau dainun, hutang. Nah, ada dua kata yang hurufnya sama berarti maknanya berdekatan. Ya, kalau dainun itu kesepakatan dua belah pihak, yang satu ngutangi, yang satu hutang. Kalau tidak ditepati, maka apa yang terjadi? Apa? Ya geger, ada punishment, ada sanksi kan gitu ya, ada sanksi. Tapi kalau ditepati, seneng kan ya, ada kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau din ada kontrak antara hamba dengan Allah kan itu ya. Jadi sama-sama kontrak ini. Kalau hutang itu kontrak antara dua manusia, dainun. Tapi kalau din itu kontrak antara hamba dengan Allah. Jika hamba melanggar, maka ada punishment, ada hukuman dalam bentuk apa? Dosa. Ya, tapi kalau ternyata tidak melanggar, dia mendapatkan reward dalam bentuk pahala.
Jadi dua kata itu kadang-kadang kelihatannya sama. Kalau tidak ada harokatnya bingung. Kenapa Abul Aswad Ad-Du'ali memberi tanda harokat itu? Ternyata kalau dilempar ke Indonesia, jangan-jangan din dibaca dain, gitu ya. Ya. Ada yang lain. Nah ini. Apa bacanya ini Pak? Apa? Hamzah. Apa? Loh, katanya Pak Samsul Humazah. Apa? Jenengan Hamzah. Ibu-ibu apa Bu? Nah, tadi apa rumusnya? Jika ada dua kata yang sama, maknanya berdekatan. Ya. Kalau Humazah artinya apa? Apa? Bukan, celaka itu wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa Pak? Pengumpat, ya tukang madani. Yang miso-miso itu namanya humazah. Ya. Humazah ini bisa juga dibaca hamzah. Kalau tidak ada harokatnya mau dibaca humazah, mau dibaca hamzah, dua-duanya betul. Nah, kenapa sih huruf yang begini ini disebut dengan hamzah? Ya, ini kan namanya huruf hamzah kan Pak ya? Hamzah. Karena huruf ini kadang-kadang gregetno Pak. Bayangkan, ya. Saya besarkan ini. Huruf ini gregetno. Kadang-kadang dia minta di pangku alif, ya kan Pak ya? Pernah lihat nggak? Kadang-kadang minta di pangku ya, kadang-kadang minta di pangku wow. Nah, kadang-kadang kalau lagi bete minta sendirian, gitu ya. Nah, kapan ditulis pakai alif, kapan ditulis pakai ya, kapan pakai wow atau sendirian? Ini bahkan dulu di IAIN diajarkan, dikuliahkan selama 1 semester. Nah, bab nulis hamzah lah gregetno sih Pak. Wong nulis saya gini saja loh, itu jadi pembahasan khusus hamzah gregetno. Ya, makanya kalau punya anak jangan dikasih nama Hamzah. Ya, apa? Kadung. Nah, kalau paman Nabi itu namanya siapa Pak? Apa? Namanya Hamzah. Nah, bukan Hamzah tapi Hamzah. Hamzah itu orang yang punya keberanian bagaikan singa. Nah, tiba nanggone Kendang Sari tadi Hamzah, gitu ya. Ilati ilat Jawa. Ya, balik ke din dan dainun tadi. Jadi Allah menyebut Islam itu sebagai din karena hamba itu harus melakukan kontrak dengan Allah, perjanjian yang diawali dengan ucapan apa? Asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian harus mau dipersaksikan untuk mengilahkan aku, kan gitu ya kata Allah ya. Kalau ingin memiliki din perjanjian denganku maka harus dengan akad. Akadnya itu bentuknya apa? Membaca syahadat. Nah, kalau sudah membaca syahadat maka berlaku semua poin-poin perjanjian. Apa saja kalian harus mengikuti aturannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah, hukum ini yang berlaku. Kalau tidak, nah, kalian punya risiko loh ya. Risikonya 2. 1 apa tadi? Pahala, yang kedua dosa. Nah, perjanjian antara Allah dengan hambanya ini disebut dengan din. Nah, kenapa kok diganti dengan dinul Islam? Perjanjian ini pasti membawa perdamaian, pasti membawa kesejahteraan. Islam itu artinya apa? Sejahtera, damai, selamat gitu ya. Berarti kalau digabung dinul Islam maknanya berarti apa Pak? Perjanjian
yang membawa kesejahteraan bagi yang melakukan. Perjanjian yang justru tidak membuat pertengkaran tapi memberikan rasa damai. Maka kalau ada orang Islam yang gegeran terus, itu namanya tidak Islam, tidak damai gitu ya, tidak sejahtera. Justru ketika kita mengadakan perjanjian dengan Allah, itu mestinya tidak murang-muringan, hidupnya selalu damai. Nah, di antara yang baik-baik itu ternyata ada istilah ini agak mencelat dikit ya. Di Al-Quran ada kata lain yang maknanya baik, tapi yang dipakai hurufnya katanya beda-beda. Ada khair, kan itu Pak ya? Ada khair, ada apa? Ihsan atau hasan gitu ya. Apalagi Pak? Apa Pak? Thayyib. Nah, thayyib. Terus ihsan sama hasan sama. Ya, kedisian Pak. Ya. Ada lagi enggak? Apa? Mumtaz. Wah, mumtaz itu ya bisa jadi mumtaz ya. Mumtaz itu zen. Baik. Terus ada lagi? Apa? Soleh baik. Ya, soleh itu baik. Nah, saking ada lagi? Sudah? Nggak ada lagi? Ya, semua itu dipilih Allah untuk tujuan yang berbeda-beda. Mana ini baik? Jadi ini baik ya. Baik. Jadi ada hasan, ada khair, ada bir, ada sulah atau solih, ada thayyib, ada ma'ruf. Ya, mumtaz tidak saya masukkan ini. Nah, orang itu baru disebut hasan jika dia melakukan hal-hal yang baik menurut Allah. Tidak ada pertimbangan apapun. Kalau ada yang mengatakan jelek, itu sudah tidak dijadikan bahan pertimbangan untuk dirinya. Jika Nabi disebut sebagai husnul khuluq, akhlak yang baik, yang husn atau yang hasan itu ya, berarti akhlak yang menurut kriteria Allah itu adalah baik. Menutup aurat itu baik apa tidak? Baik menurut apa? Menurut syariat, berarti menurut Allah kan ya? Menurut Allah. Tapi apa baik menurut semua orang? Belum tentu. Ya, bagi ibu-ibu kalau di Eropa itu tidak dianggap baik, gitu ya? Tidak ada yang baik. Nah, yang tidak dianggap baik oleh manusia itu, tapi baik menurut Allah. Yang baik menurut Allah ini yang jadi pilihan, itu namanya hasan. Terus tidak peduli orang lain ngomong apa, pokoknya hasan menurut Allah itu yang baik. Ya, tapi kalau kemudian menutup auratnya itu hanya sesuai dengan kriteria, yaitu dari pusar sampai lutut gitu ya. Kemudian masuk masjid, ya masuk masjid, sholatnya sah apa tidak? Sah. Baik apa tidak? Kenapa kok tidak baik? Kenapa? Loh, syariatnya boleh apa tidak? Boleh. Menurut Allah baik apa tidak? Apa hasan apa tidak? Loh, kenapa kok tidak hasan? Semua yang mengikuti syariat itu berarti hasan, kan itu ya? Baik kan ya? Baik. Nah, tadi itu yang pakai ini, sini nih apa harus ditutup? Enggak, untuk laki-laki itu cukup pusar sampai lutut. Apa? Ya, lah ya itu baik apa tidak? Menurut Allah baik apa tidak? Apa? Baik.
Nah, tapi menurut jenengan baik apa tidak? Sopan enggak menggunakan baju hanya nutup ini saja? Nah, tidak baik kan ya? Nah, berarti ada baik yang lain yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal baik, ya, dikenal baik yang diketahui oleh semua banyak orang, itu namanya ma'ruf. Ya, kalau di sawah Pak, di sawah tidak ada pakaian lain kecuali itu, ya pokoknya sarung diubet-ubet, mari dipakai sholat. Kira-kira baik apa tidak? Ma'ruf apa tidak? Belum ma'ruf menurut orang masjidan. Tapi menurut petani ya sudah gitu, itu sudah biasa, tidak dianggap jelek kan itu ya. Tidak dianggap jelek. Nah, kita ini diperintah oleh Allah apa? Ya, berarti ma'ruf ini ada dua kandungan. Pertama, tidak melanggar syariat. Yang kedua, harus lihat kultur. Biasanya masyarakat setempat itu menganggap ini baik apa tidak. Itu namanya ma'ruf. Ya, jadi beda antara hasan dan ma'ruf. Yang diperintahkan Allah itu ta'muruna bil husni, bil hasan tadi atau bil ma'ruf? Ma'ruf ternyata. Jangan asal antem kromo gitu ya. Ketemu para pemabuk, haram diajar gitu ya. Ini oleh Allah haram. Mengatakan haram itu hasan apa enggak? Hasan, tapi ma'ruf apa enggak? Enggak. Gitu ya. Mengajak kepada yang hasan itu harus melihat kultur, tidak asal antem kromo. Nah, itu namanya ma'ruf dengan hasan. Jadi tidak semua yang hasan itu bisa langsung diterapkan untuk semua keadaan. Lihat yang cocok untuk disampaikan di awal itu apa. Itulah kenapa Allah mengatur mekanisme melarang khomer, gitu ya. Ini kalau langsung digasak haram buyar ini ya. Maka dikatakan oleh Allah bahwa mudorotnya itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tidak langsung hurimat alaikum dah. Tidak langsung diharamkan dah. Pelan-pelan dulu. Gitu ya. Jadi proses dakwah dari yang sederhana menuju yang keras itu proses untuk mengenalkan hasan ya dengan cara yang ma'ruf gitu Pak ya. Kita ya tahu bedanya antara ma'ruf dengan hasan. Tidak ada pilihan, hanya santri ya. Santri ini ya, itu ada apa Pak mereknya Pak? Klub. Ya. Ya. Santri dan klub itu sama-sama baik enggak? Apa? Podo-podo ngombe nih, podo banyu nih. Baik apa tidak? Baik. Bapak suka yang mana? Santri apa klub? Apa? Kenapa kok suka santri? Apanya yang jelas? Podo-podo banyu nih kok ada sing gak jelas. Pesantren gitu ya. Ya, iya. Jadi sebenarnya klub itu juga baik, diminum juga tidak apa-apa, gitu ya. Ternyata ada kriteria lain yang kita anggap lebih baik. Ya, lebih baik. Nah, memilih dari yang baik-baik memilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu namanya khair. Ya, khair. Paham Pak ya? Suaranya Pak Uun sama suaranya Pak Eko itu sama-sama gak enak apa sama-sama enak? Ya. Nah, di antara yang ndak enak itu mana yang paling gak enak? Nah, itu namanya khair gitu ya. Jadi ada bandingannya. Khair itu baik tapi ada bandingannya. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maksudnya umat Muhammad ya. Ya, umat Muhammad. Kamu ini adalah khair. Khair berarti ada umat lain. Selain umat Muhammad ada umat yang lain. Apa umatnya Nabi Isa itu tidak baik? Baik juga kan ya. Tapi umat Muhammad itu khair, lebih baik dibandingkan umat-umat yang lain. Gitu ya. Itu bedanya khair hasan dengan ma'ruf. Jadi khair ini dipilih di antara yang baik-baik, bukan dipilih di antara yang jelek dengan yang baik. Nah, kita tidak ngerti, bingung milih klub apa santri karena tidak punya kriteria, sama-sama air, gitu ya. Kalau nemu pengetahuan kalau ini dibuat oleh pesantren sekalian infak, itu berarti nemu kriterianya. Kalau tidak nemu, sama-sama baik, apa yang dilakukan? Podo api kok ini. Ya. Antara Pak Un sama Pak Eko ini sama-sama enaknya suaranya. Itu bingung kita. Lah kita mohon petunjuk kepada yang membuat suara. Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk memilih mana yang terbaik di antara yang baik. Nah, itu namanya istikharah. Istikharah itu asal katanya juga khair. Ya, khair. Ya Allah, aku mohon padamu pilihkan di antara yang baik-baik yang terbaik. Itu namanya istikharah. Maka tidak boleh terjadi istikharah itu untuk memilih antara yang jelek dan yang baik. Namanya khair. Ya, khair itu kan terbaik, baik-baik. Jadi istikharah itu minta petunjuk di antara yang baik-baik. Ini ibu nemu calon mantu. Ya, satunya ini nasabnya ndak jelas, agamanya gak jelas, wis gak sugih pisan, gak ganteng pisan, gitu ya. Terus ketemu mantu, calon mantu yang nasabnya jelas, ibadahnya jelas, sugih gak sepiro, ganteng gak sepiro. Nah, yang satu ini kan jelas jelek. Di antara 4 yang ada ini tidak masuk semua. Yang satunya lagi baik. Ya ini tidak perlu istikharah. Iya, memilih di antara yang jelek yang baik, ya sudah pilih yang baik. Ini air, ini racun. Lain istikharah. Ya Allah, pilihkan yang terbaik. Ya kesuwen. Kadang-kadang kita ini ada 2 pekerjaan. Pekerjaan yang satu ini tidak jelas. Tidak jelas maksudnya iki sajane produksi barang haram atau halal gitu ya. Yang satu ini jelas baiknya, itu tidak perlu istikharah, langsung putuskan yang terbaik. Kalau ternyata kita bingung, nah itu baru istikharah. Ya, berarti istikharah itu tidak boleh untuk memilih yang jelek, harus yang baik dan kita mohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini baru 3 ya. Apa tadi 1? Hasan. Terus ma'ruf. Yang ketiga khair. Nah, saya tidak bahas yang mumtaz tadi. Kalau contoh mana nih? Pak Eko, kenapa kok tidak pakai mic begini, Pak? Padahal kalau pakai mic begini lebih senjatanya lebih suaranya lebih jernih. Kenapa kira-kira, Pak? Apa? Gimana? Lupa bawa. Oh, siji masalah ya. Ya. Menurut Pak Uun, ya durian itu enak apa enggak? Apa? Enak. Boleh Pak Uun makan durian? Boleh. Yang diabetes tidak boleh. Ya, durian itu enak bagi yang boleh. Ya, bagi yang tidak boleh, bagi yang diabetes, loh apa ndak enak? Tetap enak. Masa gara-gara diabetes terus duriannya gak enak? Enggak. Durian itu tetap enak. Ya. Tapi bagi yang diabetes itu tidak baik.
Nah, baik yang pilih-pilih begini, baik jika itu namanya thayyib. Ya, baik jika yang tidak diabetes, baik jika tidak kolesterol. Ya, maring ini Idul Adha, ya, makan kambing. Ya, sebagian tidak tahan karena darah tinggi. Maka kambing ini termasuk baik yang thayyib. Karena baik buat siapa? Gitu ya. Baik buat siapa? Ya. Nah, coba ini saya cari yang thayyib. Nah, ini thayyib. Ini Pak. Al-khabithatu lil khabithin. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Ya. Wat thayyibatu lit thayyibin. Laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Sebaliknya, wat thayyibuna lit thayyibat. Apa ini? Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Ya. Wajah itu, wajah ganteng itu baik apa enggak, Pak? Apa? Baik kan ya? Ya. Kalau mengikuti ayat ini, wat thayyibuna lit thayyibat. Ya, jika ganteng itu diartikan thayyib, ya, baik. Ya, maka mestinya wong ganteng itu pasangannya wong ayu. Ya. Kenyataannya tidak kan? Tidak selalu begitu. Bahkan sering kita temui laki-lakinya solih, wanitanya tidak solihah. Atau sebaliknya, laki-lakinya perempuannya solih, solihah, tapi laki-lakinya tidak solih. Apa salah ayat ini? Kira-kira apa? Apa? Tidak salah ya. Nah, tadi balik ke duren ya. Duren tadi kan baik untuk siapa? Kan gitu ya, duren untuk siapa? Yang suka main catur siapa? Enggak ada. Sepak bola. Oh, siapa yang suka melihat wanita pakai apa ini? Kerudung yang panjang di antara bapak-bapak? Apa? Ya. Sehingga begitu lihat kerudungnya saja itu hati sudah ser, gitu ya. Baru kerudungnya tok ini. Nah, baru lihat kerudungnya saja seser. Berarti hanya kerudung itulah yang thayyib. Sehingga hati sampai ser. Yang lain belum tentu. Cukup kerudung itu saja sudah ser. Ya, kan banyak ketemu Beauty and the Beast, dia. Yang satu ganteng, satu cantik. Karena yang dilihat, yang disebut thayyib bagi dia itu bukan gantengnya itu. Oh, kalau diajak ngomong enak. Berarti thayyib jika ngomong, gitu ya. Begitu diajak ngobrol enak. Soal ganteng gak dipikir. Ya, sama dengan tadi duren itu kan kita dilarang hanya makan duren ya Pak ya. Makan sembarang kan boleh. Untuk yang asam urat tadi itu. Kalau ketemu yang lain, apel ya dimakan. Nah, dimakan dan suka. Baik bagi dia. Nah, yang tidak baik itu hanya duren. Saya enggak ngereken duren. Wis lapung ngereken duren, enggak seneng. Ya. Lah, ketika wanita itu melihat salah satu ketoyipan, kebaikan laki-laki, dia langsung ser. Nah, itu yang disebut dengan at-thayyibuna lit-thayyibat. Orang yang klik dalam satu kebaikan itu akan melihat akan menjadi jodoh yang klik untuk wanita yang melihat laki-laki ini juga baik dalam satu hal Pak ya. Yang lain belum tentu. Sementara bagi orang lain nasabnya gak jelas kok ya dicintai kan ya. Iku kan jaremu.
Tapi jareku enggak, pokoknya dia itu enak diajak ngobrol. Jadi thayyibnya itu hanya soal duren tok, tidak soal yang lain. Nah, itu yang dikatakan Allah. Kenapa Allah kok tidak disebut al-muhsinina lil muhsinat? Tidak. Kalau muhsin itu kan berarti menurut syariat baik kabeh, yang ganteng ya wis pokoke baik kabeh. Tapi Allah tidak menyebut itu. Allah hanya menyebut thayyib. Thayyib itu berarti tidak semua kriteria, hanya satu kriteria kebaikan yang dilihat oleh laki-laki atau dilihat oleh perempuan. Itu namanya thayyib. Maka jangan heran kalau kemudian ketemu laki-laki yang solih dengan wanita yang tidak solihah, ya, karena yang dilihat bukan soal solihnya, yang dilihat mungkin kriteria lainnya, ya, bisa cantiknya, bisa sugini kan gitu ya. Kalau lihat orang di berita-berita itu pemuda 25 tahun menikah dengan nenek 70 tahun, ya logis ndak? Ndak. Kenapa dia bisa ini masuk enggak dalam kategori wat thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang baik akan adalah untuk perempuan yang baik. Masuk enggak, Pak? Apa? Masuk, karena lihat hartanya. Yang ini lihat hartanya, yang ini lihat nome. Lumayan, gitu kan ya. Bagi nenek lumayan, bagi ini juga lumayan. Sama-sama memandang thayyib dari sisi yang berbeda, ya ketemu thayyib sama thayyib. Nah, gitu ya. 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 Jadi nah ini al-khabithatu lil khabithin. Sering kita jumpai laki-lakinya pecandu, perempuannya pecandu. Kan gitu Pak ya. Ketemu kliknya di dunia yang buruk. Nah, itu namanya al-khabithatu lil khabithin. Tapi tidak semua loh Pak ya. Tapi rata-rata mereka yang satu frekuensi itu akan ketemu dengan yang sama. Kalau frekuensinya di dunia narkoba ya ketemu di narkoba. Ya, jadi itu makna dari thayyib. Ini belum yang terbaik, ini masih baik-baik tok ini. Nah, solih Bapak tadi ya. Di antara yang ini yang saya bahas hanya yang disebut oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang lain tidak saya bahas. Ya, solih. Mic ini mulut saya kalau saya tempelkan tidak kesetrum karena ada gabusnya. Andaikan ini saya cabut, gabusnya kesetrum, tret gitu ya, tret. Kemudian saya beritahu bapak-bapak, kalau mau pakai mic ini, mulutnya jangan saya nempel, kesetrum, ya, kesetrum. Nah, kalau mau nempel maka harus dikasih gabus, ya. Nah, tidak kesetrum itu namanya baik. Kalau kesetrum kan jelek, ya. Tidak kesetrum namanya baik. Baik berdasarkan pengalaman itu namanya sholih. Ada pengalamannya. Jadi kalau orang-orang yang diperintahkan, yang dijamin masuk surga itu adalah wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Pengalaman ini kan bisa berdasarkan ilmu, bisa berdasarkan memang pernah ngelakoni terus kesetrum kan gitu ya. Tapi bisa juga berdasarkan pengetahuan. Wa amilus sholihat. Orang-orang yang beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal baik dengan kata sholih gitu ya. Nah, berarti yang diperintahkan Allah itu lihat itu. Bagaimana nabimu memiliki pengetahuan dari Tuhanmu yang sudah pengalaman. Kalau nabi itu kan pengalaman punya dapat wahyu. Rasul juga dapat wahyu. Lihat itu pengalaman itu. Sudah lakukan, contoh orang yang sudah berpengalaman.
Ya, berarti solih ini bukan hanya soal agama. Dalam hal yang baik pun mereka yang sudah pernah bereksperimen, ya, lalu kita tiru, itu namanya amal solih. Hanya untuk hal-hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Ya, ini kesetrum, terus yang dicontoh kesetrumnya itu namanya bukan soleh. Wong kesetrum kok soleh? Ya, jadi yang dicontoh itu adalah kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang atau kebaikan yang diketahui oleh seseorang, itu namanya soleh. Nah, jadi amal yang menjadi jaminan untuk mendapatkan privilege masuk surga itu bukan hanya hasan ternyata ya. Kalau hasan itu kita bisa enggak mengamalkan seluruh Quran? Bisa enggak? Belum kan ya? Yang kita lakukan itu adalah apa yang kita dapat atau yang kita pelajari. Jenengan dapat ilmu begini, itu yang diamalkan kan? Kalau enggak ngerti, masa bisa diamalkan? Iya. Karena syariat itu banyak, kita belum mampu untuk melaksanakan semua, maka yang kita laksanakan itu adalah apa yang kita dapat, kita pelajari, dan apa yang sudah kita lakukan. Ya, itu yang disebut dengan soleh. Allah itu tidak mensyaratkan yang yang hasan untuk amalnya itu, yang soleh saja. Wis kono le apa sih lakonono, kono le apa lakonono. Kalau hasan kan dipreteli dari seluruh Quran itu, misalkan ada 100 item yang disebut sebagai penghuni surga, ternyata yang kita dapat baru 5, karena tidak bisa dilaksanakan semua kan tidak bisa masuk surga. Maka Allah tidak mensyaratkan itu, cukup yang kamu ketahui, itu yang kemudian kamu lakukan, itu namanya soleh. Sudah, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ini bab baik tok ini. Apa? Ya. Ya. Dan pengetahuan ya, jangan lupa ya. 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 Amal sama ilmu itu hurufnya sama ya, ain, lam, mim, cuman kuali. Ya. Kalau ilmu itu mimnya yang di belakang, kalau amal lamnya yang di belakang. Ya. Huruf-huruf yang belakangnya itu berhenti, ya berhenti, itu yang didapat. Ini apa ini? Apa istilah fikih lughah ya. Jadi kalau kita ini wajib menuntut ilmu, sewajib-wajibnya atau apa yang kita lakukan terhadap ilmu itu tidak mungkin mencapai semua kan? Bisa tidak mencapai semua? Nah, kalau itu wajib, menuntut ilmunya wajib, kan itu ya. Tapi apa yang diamalkan kan amal, bukan ilm. Yang diamalkan itu apa? Mungkin sesuatu yang kita tidak tahu. Cari tahunya wajib. Setelah tahu itu yang dinilai. Itu yang disebut dengan amal. Semua yang kita lakukan ini atas dasar ilmu. Ya, tidak mungkin kita bisa sholat kalau tidak tahu cara sholat. Ya, kalau ada yang lain yang perlu diketahui, itu kewajiban belajarnya. Dari belajar baru kita beramal. Nah, ilmu ini lamnya dulu,
lamnya dulu yang di depan, bergerak dulu. Ini kan bergerak ya. Ya, baru kemudian ditelan, baru amal. Amal ini akhirnya harus digerakkan. Yang akhir lamnya kan di akhir toh ya. Lam itu kan gini toh ya. Nah, jadi tidak salah menuntut ilmu itu wajib, sudah benar. Tapi apa yang diamalkan dari ilmu itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada ilmu. Itu aja Pak. Ya. Wajib. Ya. Iya. Nah, berarti yang dilanggar apanya? Yang dilanggar itu menuntut ilmunya, bukan amal sholatnya. Iya, ya. Makanya ketika ada orang yang membunuh 199, ya, kemudian tanya, ternyata setelah diberitahu gak bakal diampuni, mesti dicubles ya, dibunuh jadi 100. Nah, ketemu ulama lagi, kemudian dia disuruh hijrah dari tempatnya itu. Di tengah jalan dia mati kan dia, belum sempat amal apa-apa. Amalnya hanya sebatas ilmunya dia, pokoknya harus hijrah. Nah, yang dinilai adalah amal yang sesuai dengan diketahui. Oh, ternyata cara untuk taubat itu hanya hijrah dulu kamu. Setelah hijrah nanti kamu akan baik. Baru dapat itu toh Pak. Belum sholat. Itu sudah kemudian diampuni oleh Allah. Nah, kita yang sudah tahu begini, kalau begitu muslim maka wajib kedua adalah, begitu syahadat kewajiban kedua adalah sholat kan dia. Nah, harus belajar sholat memang, tidak boleh stagnan. Orang yang berhenti dari belajar itu dia akan kena dosa tidak belajar kan itu ya. Karena dia tahu kalau kewajiban muslim itu rukun Islam itu. Dosanya di belajarnya itu, bukan di amal yang ini. Bagaimana dia bisa beramal soleh kalau tidak belajar? Sholat itu amal soleh. Nah, kalau tidak belajar dari dosa amal soleh. Ya, yang lain. Ibu-ibu, ya sudah tidak menyesal kan Bu ya, ketemu bapak yang ternyata tidak semuanya thayyib. Ya, sekadung. Ya, nah itulah kenapa kemudian semua baik ini itu kaitannya antara manusia dengan manusia. Ya, apa tadi? Ma'ruf itu manusia dengan manusia. Khair itu juga kaitannya dengan manusia. Ya. Kemudian thayyib juga begitu. Nabi itu memberi kriteria khair itu semua kaitannya dengan hal-hal di antara pilihan-pilihan yang baik. Di Al-Quran kata khair itu ada 196 kata dengan 11 kali perubahan. Yang bentuknya khair saja itu 174 kali. Nah, lawannya khair ini adalah syarr. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah, gitu ya, sebaik-baik makhluk, gitu ya, khairul bariyah, sebaik-baik syarul bariyah. Innalladzina kafaru itu syarul bariyah. Jadi banyak yang jelek ya, pezina, pemabuk ya, sembarang kalir, tapi yang paling jelek, yang syarrun itu adalah yang musyrikina, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu ya, syarrun. Lawan katanya khair itu adalah syarrun. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum
khairul bariyah. Orang yang paling baik itu, paling baik itu berarti masih ada yang baik Pak ya. Yang paling baik itu mereka yang sudah yakin dapat ilmu, dapat pengalaman, diamalkan. Nah, itu yang baik. Tapi kalau ada orang dapat ilmu, dapat pengalaman, kemudian tidak diamalkan, itu tidak baik. Bukan terbaik ya, bukan terbaik. Mereka yang baik itu adalah mereka yang sudah yakin, yang didapat ini ilmunya baik, ya. Kemudian jadi ilmu yang diyakini, lalu diamalkan, ya diamalkan. Itu baru disebut sebagai ulaikahum khairul bariyah. Mendapatkan ilmu itu bukan menjadi jaminan orang yang terbaik, tapi dia orang yang baik. Ya, saya ulangi ya. Mendapatkan ilmu itu bukan jaminan menjadi orang yang terbaik, tapi dia orang yang baik. Orang yang terbaik itu kalau kemudian wa'amilus sholihat, mengamalkan ya apa-apa yang baik itu. Coba saya tanya, jenengan belajar ngaji itu baik apa enggak? Tapi bisa enggak orang ngaji itu jadi terbaik? Enggak bisa. Ternyata yang terbaik itu yang memiliki kebermanfaatan bagi orang lain. Karena itu Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalau hidupmu dengan Quran itu hanya untuk dirimu, ya, itu bukan manusia yang terbaik, tapi manusia yang baik. Yang terbaik itu adalah dirimu dapat dari Quran, orang lain dapat dari kamu tentang Quran. Itu yang terbaik. Jadi khair itu kriteria yang diberikan Nabi hanya mereka yang peduli dengan orang lain. Kalau dia dapat Quran, ya bagiin, ojo dipek dhewe. Itu ya, itu khair. Coba, semua kata-kata khair ternyata, nah ini, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Akhlak itu siapa dengan siapa Pak? Hubungan antara manusia dengan Allah tok apa manusia dengan manusia juga? Ya, manusia dengan seluruhnya kan ya. Ya, yang terbaik adalah mereka yang akhlaknya itu baik. Nah, di antara yang baik di antara yang berakhlak itu, mereka yang terbaik itu adalah mereka yang menjalankan kemuliaan berdasarkan ahasinukum. Apa tadi hasan itu, Pak? Baik menurut Allah. Ya. Baik menurut Allah. Jadi di antara yang paling mudah nyuri sandal, ngutil, ngerampok bank, ya itu mana yang di antara yang paling mudah? Mana? Nyuri sandal apa? Jelek semua kan ya? Jelek semua. Loh, saya kan tidak tanya yang paling mudah, tidak tanya baik buruknya, ini paling mudah dilakukan. Apa? Ya. Nah, nyuri sandal kan ya. Nyuri sandal itu boleh tidak oleh syariat? Tidak boleh. Nah, berarti dia tidak termasuk yang khiyarokum, tidak termasuk yang sebaik-baiknya itu. Yang sebaik-baiknya itu hanya dipilih dari yang ahasinukum, yang tidak melanggar syariat. Itu ya. Ya, ahasinukum ini kan membatasi agar orang yang memilih di antara yang terbaik itu terbaik juga baik menurut syariat, gitu. Ya. Karena sudah adzan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.